sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Mirafita Buditarian, adalah seorang mahasiswa program studi Magister Psikologi Sains Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan praktik wawancara. Topik yang akan saya angkat ialah kecerdasan emosional pada remaja. Sebelum kita melakukan wawancara, saya ingin menjelaskan apa sih itu kecerdasan emosional. Awalnya, perubahan fisik dan hormonal pada remaja menyebabkan terjadinya suatu ketegangan atau menyebabkan munculnya stresor akibat adanya proses adaptasi terhadap kondisi yang baru. Kategori usia remaja sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, remaja awal dimulai dari usia 12-15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan dimulai dari usia 15 sampai dengan 18 tahun. Dan yang ketiga, remaja akhir dimulai dari usia 18 sampai dengan 21 tahun. Banyaknya perubahan psikologis yang terjadi diakibatkan karena perkembangan identitas diri seorang remaja tersebut. Adanya perubahan fisik maupun psikologis yang terjadi selama tahap perkembangan remaja ini dapat menimbulkan terjadinya konflik pada diri remaja itu sendiri ataupun antara remaja dengan orang lain. Menurut Yunalia dan Etika 2020, ketika remaja tidak mampu mengatasi konflik yang dihadapi secara konstruktif, maka konflik tersebut akan diikuti dengan emosi yang bersifat negatif, yang tidak sesuai dengan prinsip moral sebagai upaya adaptasi terhadap terjadinya konflik, sehingga perilaku remaja menjadi tidak terkendali. Selain itu, perilaku remaja yang tidak terkendali dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tugas perkembangan remaja tersebut. Untuk itu, kecerdasan emosional sangat dibutuhkan pada tahap remaja ini. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dalam diri maupun pada orang lain. Berdasarkan penjelasan ini, untuk itu saya akan mewawancarai seorang anak laki-laki yang menginjak usia remaja awal. Remaja ini berasal dari kota Medan dan sedang berada di tahap mengalami perubahan yang signifikan. Karena kondisi yang jauh, maka wawancara ini akan dilakukan secara online melalui Google Meet. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Halo, selamat malam, Dek. Selamat malam, Kak. Oh iya. Perkenalkan, nama Kakak Ria Mirafita Buditarian. Kakak adalah seorang mahasiswa prodi Magister Psikologi Sains Universitas Mercu Buana. Pada malam hari ini, Kakak ingin mengajak kamu untuk wawancara psikologi klinis tentang kecerdasan emosional pada remaja. Sebelumnya, Kakak berikan kesempatan buat kamu untuk memperkenalkan diri dulu. Kalau boleh tahu, namanya siapa ya? Nama saya Rival Petimanta. Oh iya. Usianya berapa, Dek? 12 tahun. Oh iya. Berarti kalau 12 tahun sekarang kelas 7 SMP ya? Iya. Kalau boleh tahu sekolahnya di mana ya? SMP Swasta Katolik Asisi. Oke, baik. Oke, terima kasih. Panggilannya Pael ya, Dek? Berarti ya? Panggilannya siapa? Oh, Pael. Kalau gitu, terima kasih Pael buat kesediaannya untuk Kakak wawancarai. Kalau boleh tahu sekarang ini lagi di rumah atau di mana? Sekarang lagi di rumah. Oh iya. Ke Pael bersedia nggak untuk Kakak wawancarai pada malam hari ini? Saya bersedia. Oke. Nah, ada keluhan nggak, Dek, dalam masa pancaroba ini dari masa kanak-kanak menuju remaja, dari SD menuju SMP itu ada keluhan nggak dalam mengolah emosi? Ada. Saya seperti sekarang sudah mudah marah dan gampang emosi. Oh, mudah emosi ya? Biasanya emosi itu timbul karena apa? Kita dan sulit mengerjakan tugas dari sekolah. Kalau boleh tahu, masalah apa sih yang timbul dari emosi yang Pael keluarkan di masa remaja ini? Seperti mood saya itu seperti tidak baik dan tugas sekolah semakin sulit dikerjakan. Pernah nggak kena marah dari guru karena tidak mengerjakan tugas di sekolah? Pernah.
Nah, itu akibat penyebabnya adalah emosi Pael sendiri atau karena ada faktor lain? Faktor juga seperti saya lupa kalau ada tugas dari mata pelajaran tersebut. Oh, iya. Kakak ingin nanya sama Pael, apakah pernah membentak orang tua atau teman-teman atau saudara-saudari di sekitar Pael sendiri selama masa remaja ini? Saya pernah membentak adik saya. Dalam situasi yang gampang mudah emosi saat ini, hal apa sih yang Pael lakukan untuk menghadapinya? Apa yang Pael lakukan supaya bisa emosi ini bisa di-handle gitu? Menenangkan pikiran, Menenangkan pikiran dengan cara apa? dengarkan musik. Oh, berarti Pael salah satu anak remaja yang suka dengar musik ya? Ada grup band kesukaannya nggak? Sampai sejauh ini nggak ada. Nggak ada? Atau kayak anak muda zaman sekarang suka artis Korea? Yang suka. Oh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari emosi yang Pael keluarkan, apakah ada kepedulian dari orang-orang yang di sekeliling Pael? Contohnya kayak orang tua, kakak, atau nenek gitu. Ada nggak yang peduli dengan emosi yang Pael rasakan? Ada. Siapa itu? Kakak. Maaf, ulangi deh, tadi suaranya nggak muncul. Siapa? Orang tua dan kakak. Oh iya. Berarti orang tua berperan ya dalam masa pertumbuhan remajanya Pael dalam mengelola emosi ya? Sangat berperan. Biasanya orang tua ngelakuin apa sih kalau Pael lagi emosi? Apa sih yang dilakuin orang tua kayak mama atau bapak? Misalnya Pael lagi marah, mereka ngapain? Menasihati agar tidak emosi. Nah, dalam menerima nasihat itu, Pael terima nggak dinasehati atau menolak? Langsung marah gitu? Menerima. Berarti Pael termasuk orang yang bisa dinasehati juga ya? Nah, sejauh ini lingkungan pergaulan Pael di sekolah atau di lingkungan rumah teman-temannya itu bagaimana? Sampai sejauh ini masih baik-baik aja. Berarti memberi pengaruh yang positif untuk diri Pael sendiri ya? Iya. Oke. Berarti kalau kakak simpulkan dari wawancara dengan Pael sendiri, berarti Pael ini tipikal orang yang termasuk mudah emosi karena efek dari tekanan dari tugas sekolah, dari gangguan dari luar, misalnya adik gitu ya. Tapi sisi positifnya, Pael bisa menerima masukan atau nasihat dari orang yang lebih tua. Iya. Nah, saran kakak untuk Pael sendiri di dalam masa remaja yang pancarobah ini, kakak harapkan Pael itu bisa lebih tahu mengatur emosi, apakah emosi ini dampaknya positif atau enggak gitu. Lama emosi, ya benar, Pael bisa menyendiri dulu, terus menenangkan diri, bisa mendengar musik atau bermain game, terus setelah itu bisa berkomunikasi lagi dengan orang yang baru saja dimarahin kayak gitu ya. Oke. Kalau gitu cukup. Terima kasih Pael atas kesempatan dan waktunya yang udah diberikan. Apabila ada kesalahan kata atau pertanyaan yang menyinggung, kakak mohon maaf. Juga kakak berdoa semoga Pael bisa kedepannya berkembang menjadi anak yang lebih baik. Oke, kalau gitu kakak tutup wawancaranya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Demikianlah praktik wawancara yang bisa saya berikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.